teman-teman semua, saya senang kalau kita bertambah banyak. Tapi lebih dari itu juga, Tuhan sebenarnya tidak pernah peduli dengan jumlah. 5.000 orang yang dia kasih makan, Tuhan tidak minta, ayo kamu sekarang ikut aku. Semua orang yang dia sembuhkan, Tuhan tidak minta sekarang kamu jadi pengikut. Tidak. Tapi Tuhan setia dan Tuhan persiapkan 12 orang. Dari 12 orang itu pun Tuhan seleksi 3 yang paling dekat di hatinya. Dan kalau pas naik ke bukit, siapa yang dipanggil? Yang dipanggil siapa itu? 3 orang yang dipanggil Tuhan untuk menemani waktu Tuhan ada sebelah kanan dan kirinya Elia dan Musa. Petrus, Yakobus, Yohanes. Semoga kita dan kalian satu persatu pilihan dari pilihan. Amin. Nah, bagaimana caranya berkenan sama Tuhan? Nah, kemarin kali ini ingin kita lihat dulu. Ini kemarin ada yang heboh dan viral di media tentang anak muda menginjak kepala anak muda lain. Nah, siapa yang tahu itu? Nanti nggak dapat hadiah. Siapa yang tahu? Namanya siapa? Jadi ya. Mario Jadi ya. Kemudian menginjak siapa sih? Itu ya. Kalian mengikuti bukan? Menginjak David. Karena masalahnya cewek, salah pergaulan. Si cewek salah menempatkan diri mungkin, si cowok juga ingin show off mungkin ya. Dan dari sini itu ada yang Om Andri baca pas tadi siang ya. Ceritanya Om Andri, maaf ya Kak Noven tadi dan teman-teman tim musik kemarin lupa hari ini ada pertemuan musik, menyiapkan materi sama juga ada orang tua ke rumah. Terus Om Andri sambil ngetik-ngetik tetap di teras. Lupa sama sekali hari ini ada pertemuan musik. Nah, itu yang Om Andri baca beritanya itu ada satu kriminolog namanya Pak Suprapto, itu lulusan dari UNS ya kalau nggak salah. Nah, dari UNS itu kriminolog ini menyampaikan secara secara singkat pandangannya, nanti kalian cari sendiri itu berita tentang ini, apa kata kriminolog. Nah, kemarin lupa headline-nya namanya apa. Nah, dia berkata begini, dari segi kecerdasan emosional si pelaku ini itu berada pada level rendah. Dia mengatakan bahwa EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional itu dia pada tahap atau pada level 1. Level 1 itu hanya mampu memahami dirinya. Dan pembantu juga mungkin bisa mengatakan dia belum paham dirinya juga, karena dia belum bisa menguasai diri. Nah, dia level 1 pun mungkin belum sampai bisa melewati. Karena orang yang bisa melewati level 1 itu adalah orang yang memahami dirinya. Level 2 adalah yang mampu mengendalikan dirinya. Kemudian level 3 itu bisa memahami orang lain. Kecerdasan yang emosi ini nanti sangat bermanfaat kalau kita berrelasi, bermanfaat kalau kita bekerja. Hari ini ketika kita sedang belajar pun itu kita sedang diproses secara emosional. Bosen misalnya, wah bosen denger khotbah terus. Kapan sih kita jeng-jeng lagi? Kapan sih kita main lagi game dan lain sebagainya? Misalnya, itu kita belajar mengendalikan diri sebenarnya. Mengendalikan diri itu apa? Untuk tahan dengan hal yang bosan. Kira-kira di Israel itu waktu anak-anak dididik menjadi anak Taurat itu bosan kan? Ngafalin terus. Nah, salah satu tekniknya di sekolah komando itu ada anak-anak itu kalau mau ujian itu harus menghafalkan ayat dan menyebutkan ayat dalam bahasa Inggris. Banyak itu komando, ini luar biasa nih anak-anak bisa ngafalin ayat dalam bahasa Inggris. Waktu mau tes ganti-ganti loh, nggak cuma satu ayat loh. Dia mau tes IPA misalnya atau tes IPS, dia harus ngafalin itu ayat itu pada waktu pertama buka modulnya, kemudian akhir mau tes dia harus ngafalin, harus menyebutkan di depan kita yang melayani untuk menguji atau penguji. Nah, waktu kita belajar pun kita
itu sangat bermanfaat. Kecerdasan emosional itu berhubungan dengan teman-teman, berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan orang tua yang paling dekatnya. Dan level yang keempat ini yang mampu mengendalikan orang lain. Kemampuan emosional ini kita bisa lihat pada orator-orator umum ya. Pak Soekarno itu bisa mempengaruhi bukan hanya bangsa Indonesia, tapi Pak Karno itu bisa mengaruhi Asia Afrika. Makanya menjadi momok, menjadi ketakutan bagi blok barat ataupun blok timur, komunis ataupun liberalis atau kapitalis ya zaman dulu. Ditakuti, tapi Pak Karno katanya berdiri di tengah non-blok banyak, walaupun ujung-ujungnya politiknya menjadi bergeser. Tapi ini kecerdasan emosional ini, itu kalau kita bisa menggali dalam diri kita, meningkatkan, itu kita bisa sampai mempengaruhi hidup orang lain. Om Andri ini sedang belajar dan berusaha untuk meyakinkan kamu, mempengaruhi cara hidupmu, supaya kamu percaya dengan yang Om Andri katakan, dengan yang mungkin kita dengar dari banyak orang ataupun hamba-hamba Tuhan di sini. Harapan kami semua itu kalian percaya, karena yang kita sampaikan adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan firman. Nah, ingat enggak kalau di luar sana ada banyak orang yang bisa menata kata-kata. Juragan kata bukan ya, bukan juragan kata-kata, tapi pandai menata kata, tapi tidak bisa menata kota. Katanya ini nggak kampanye ya, bukan kampanye, tapi betul kecerdasan emosional itu kalau kita bisa menggali, mengolah, kita bisa sampai pada tahap mengendalikan orang lain. Hitler bisa mengendalikan banyak orang pada waktu itu bangsanya ya, sehingga kemudian dia bisa meyakinkan orang bahwa bangsa mereka, bangsa Jerman waktu itu adalah yang terbaik, yang paling unggul, dan ancaman ataupun kata mereka yang ras yang paling tidak bermanfaat adalah bangsa Yahudi, sehingga mereka mau dimusnahkan. Tapi walaupun begitu, kebangkitannya Hitler pasti akan disusul dengan kebangkitannya orang baik. Ada bangkitnya orang jahat, akan muncul orang baik. Ketika ada konflik peperangan orang jahat dan orang baik, siapa pemenangnya kira-kira? Yang dipilih Tuhan pasti. Ada juga orang jahat itu menang duluan. Untuk apa? Nah itu perkara yang kita perlu selidiki, dan itu memang haknya Tuhan. Tapi setiap sejarah yang dibentuk itu pasti Tuhan persiapkan untuk membentuk seseorang. Mungkin cuma satu orang, whatever it takes, Tuhan akan lakukan segala macam cara untuk membangkitkan mungkin cuma satu orang pemimpin yang akan bersinar, membentuk generasi dan bangsanya. Kemarin saya nggak mau ngomong ke arah sana, tapi kalau kalian mau belajar tentang sejarah, Amerika Serikat dibentuk oleh hamba-hamba Tuhan yang sedang dibangkitkan di masa krisis. Ada yang namanya awakening, gerakan kebangkitan. Kalian bisa cek sendiri. Nah, kemarin mau sampaikan adalah tentang seseorang yang namanya Adoniram Judson. Ini kemarin pernah sebut kemarin pada waktu sharing di umum sebentar. Nah, Adoniram Judson ini dipakai Tuhan untuk melayani di Burma. Tetapi sebelum dia melayani, background keluarganya itu hamba Tuhan. Orang tuanya berharap supaya dia menjadi hamba Tuhan, meneruskan pelayanan gereja. Tapi ketika dia berangkat ke universitas, kemudian di ujung pendidikannya, dia terpengaruh oleh orang yang namanya Jacob Ames. Nah ini orang ini adalah ateis. Orang, kalau sebutannya kalau kalian nanti googling, Jacob Ames itu free thinkers atau pemikir liberal. Dia itu dari dapat pengajaran tentang liberalisme atau hidup sebagai Tuhan bagi dirinya itu dari Perancis pada waktu revolusi Perancis. Nah, ini terpengaruh sehingga akhirnya si Adoniram Judson ini tidak mau mendengarkan orang tuanya, dan dia bukan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan awalnya ya, tapi dia mau menjadi dirinya sendiri yang dia sukai dengan bakatnya, dengan apa yang menarik bagi dia, dan dia menjadi bagian dari apa itu drama itu namanya sinetron. Betul, sekarang sinetron ya.
Jadi aktor, bagian dari penampilan drama yang itu loh. Kalau zaman dulu kalau kalian lihat ada drama musikal, terus ada nari-nari, terus ada penampilan drama. Yang ujung-ujungnya nanti memang menjadi film, kemudian lahirnya sinetron dan lain sebagainya. Dan dia menyukai itu, menikmati itu, sampai akhirnya ini yang kemarin diceritakan ke Josie penyaring memberi motivasi supaya kita tidak belajar hanya yang kita sukai, kita tidak belajar apa yang kita nikmati saja, tapi kita belajar hal yang lain untuk memuliakan Tuhan. Mungkin Tuhan akan pakai hal yang lain itu. Kalau yang sekarang bisa kelihatan adalah saya ngajari dia untuk belajar musik, walaupun harapan saya setengah kandas. Setengah kandas itu motivasi dia itu sampai hari ini belum muncul untuk bisa sungguh-sungguh belajar musik. Kalau Om Andre yang nggak les, bukan nyombong ya Josie. Chordnya berhasil duluan walaupun chordnya ya begitu terus. Tapi paling nggak sudah bisa untuk mengiringi diri sendiri, walaupun tidak menjanjikan mengiringi di depan. Itu pengennya Om Andre hanya memotivasi. Rupanya belum muncul dari diri dia. Nah, si Jacob Ames ini akhirnya berhasil menancapkan pengaruhnya dalam hidupnya si Adoniram Judson awalnya sampai kepada si siapa? Ini Adoniram Judson itu berkeliling antar negara dan berkeliling juga Amerika waktu itu. Dan kemudian harus menginap di sebuah penginapan, sebelahnya itu ada orang sakit. Nah, si pemilik penginapan atau penjaganya ngomong gini, ini kamar tinggal satu, kamu mau atau enggak? Karena di samping itu ada orang yang menginap sakit sudah lama, dan di situ terus dia menginapnya. Dan setiap malam itu dia pasti batuk-batuk dan teriak kesakitan. Oh, nggak masalah, aku udah capek, aku habis masuk kamar pasti tidur. Dan dia masuk kamar, kemudian mau istirahat, tapi nggak bisa istirahat karena itu batuk-batuk, kemudian sakit mengerang, bukan hanya merintih ya, teriak-teriak sampai akhirnya dia berusaha untuk tidur dan akhirnya tidur walaupun sebentar, mungkin sebentar ya, Om Andre tidak dibilang berapa jam, berapa menit. Dan paginya si penjaga hotel ini, penginapan ini bisa tidur Pak, kira-kira gitu ya ngomongnya, Pak atau Kak ya, karena dia masih muda. Bisa tidur nggak kamu? Oh bisa akhirnya. Tapi bener ya, sebelah mengganggu nggak? Ya mengganggu, tapi ya akhirnya aku bisa tidur. Terus, nah, bagaimana keadaannya? Si Adoniram ditanya. Oh, dia sudah meninggal semalam. Oh, sudah meninggal ya? Iya. Dia masih muda kok, seusia kamu. Loh, siapa? Siapa? Seusia kamu. Oh ya, dan dia berasal dari kampus yang sama dengan kamu. Oh iya. Tanya, siapa namanya? Jacob Ames. Kaget seperti dia disambar petir. Jadi dia, misalnya ya. Nah, dia kaget karena si Jacob Ames ini orang yang pernah menancapkan pengaruh dalam hidupnya itu. Dia dulu yang menyarankan bahwa you're God of yourself. Kamu itu Tuhan bagi dirimu sendiri. Kira-kira ngomongnya begitu. Kamu berhak untuk melakukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu nikmati. Kamu tentukan takdirmu sendiri. Nah, kemudian si Adoniram ini setelah kaget, dia merenung. Ini orang yang pernah mempengaruhi hidupku untuk aku menghindar dari Tuhan, untuk aku tidak mendengar apa kata orang tua, dan aku mendengar perkataannya, dan dia mati meninggal dalam kesakitan dan sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Mati dalam kesendirian, kesepian dan penderitaan. Penderitaan loh, kesakitan, mengerang. Dia menanggung apa yang dia kabur ya, ini untuk Jacob Ames. Tapi untuk Adoniram Judson, begitu dia merenungkan, aku telah salah melangkah. Buru-buru dia naik kuda, berangkat pulang ke kota asal orang tuanya. Minta maaf, kemudian meneruskan apa yang orang tua cita-citakan. Jadi kalau nggak salah dia selain kuliah di universitas yang dia pilih, dia sebenarnya sudah menempuh kuliah setengah jalan di kayak seminari begitu ya.
Nah, begitu dia menginjakkan kaki ke rumah orang tuanya, dia berbalik sama Tuhan. Aku sudah menyadari kesalahannya, dia berbalik sama Tuhan. Aku sudah meninggalkan apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidupku. Hari itu dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Setelah dia menyerahkan hidup untuk Tuhan, prosesnya itu dimulai. Sama kita melihat kemarin Kak Musa share tentang apa yang terjadi di Asbury. Sekarang bukan cuma Asbury, Amerika itu sedang banyak kampus dilawat Tuhan. Ada kampus apa yang namanya, mana lupa, Lee, terus apa lagi. Itu di kampus-kampus mulai dibangkitkan. Nah, si Adoniram Judson ini di kampusnya itu mulai terjadi kegerakan. Kemudian di kampus, sebuah kampus wanita, di sana Tuhan juga bekerja. Jadi Tuhan bekerja bukan di satu tempat. Ketika di kampusnya Adoniram Judson dan dia ini juga mempengaruhi teman-temannya, kemudian mereka itu 5 orang berkomitmen untuk melayani keluar negeri. Namanya istrinya itu Anne Hasseltine itu menerima juga proses dari Tuhan. Dan kemudian ketika mereka bertemu, karena si Adoniram Judson itu punya keinginan untuk menjadi misionaris, mereka menyampaikan kerinduannya itu di gereja, kemudian diundang ke gereja yang lain, sampai akhirnya kemudian orang tuanya si Anne Hasseltine ini mengundang untuk makan malam. Mata ketemu mata, klik, kemudian pada waktu itu muncullah rasa tertarik dua-duanya. Ini si Anne Hasseltine bergumul hebat untuk bisa menerima atau bagaimana menyiapkan hatinya itu, karena yang dia sukai atau yang klik dengan dia, dan sepertinya dia juga menaruh hati ke Adoniram itu akan diutus misi, akan keluar dari lingkungan kota itu. Anne Hasseltine itu bunga kota. Anne Hasseltine itu cantik, menjanjikan, keluarganya kaya, kampusnya menjanjikan, dan profesi yang akan dia jalani itu profesi yang akan menjanjikan bagi keluarganya dan bagi dia. Tapi dia bergumul dan akhirnya menyerahkan, Tuhan, aku mau kalau aku harus mendampingi orang itu. Namun singkat kata menikah, terbilang mereka maunya ke India, tapi India ditutup, mereka menolak, akhirnya mereka pergi ke Burma. Nah, di Burma inilah pelayanan yang dimulai oleh Adoniram Judson. Teman-teman semua, kita diutus untuk sebuah misi. Seperti Adoniram Judson ini, kita itu pasti ada misi yang Tuhan ingin lakukan secara sederhana, dan kita sedang dipersiapkan untuk misi yang akan datang. Apa itu? Belum kelihatan sekarang, tapi Tuhan sedang membentuk hidup kamu. Tuhan sedang membentuk hidupnya Om Andre. Hari ini belum selesai, proses ini belum selesai. Buat Om Andre juga belum selesai. Nah, akhirnya singkat kata si Adoniram setelah menikah 2 hari kemudian, kalau nggak salah, berlayar ke India. Di India ditolak, kemudian mereka harus kabur, kemudian mencoba menyelundup lagi ke kapal yang lain, ketahuan lagi, kabur lagi. Akhirnya setelah melihat situasi, mereka berangkat ke Burma. Di Burma ini jauh dari kenyamanan yang biasa Anne Hasseltine itu, si bunga kota itu jauh dari kenyamanan. Kalau di rumah mewah, kasur nyaman, makanan enak. Di Burma, rumah semua yang dia lewati waktu dia masuk ke Sungai Rangun ya. Nah itu dia lihat semua rumah sederhana, rumah dari bambu, mungkin kalau di Indonesia rumah itu ya, dan kumuh semua itu memang jauh dari kehidupan dia yang ada di Amerika. Nah, akhirnya setelah melalui beberapa waktu, si Adoniram dan si Anne Hasseltine itu melayani dengan setia di Burma. Singkat cerita, si Anne Hasseltine dan Adoniram ini harus mengalami proses yang sangat berat. Karena apa? Karena pas mereka dikirim dan tiba di Burma, itu pecah perang antara Inggris dan juga pecah perang antara Inggris dan Burma. Kemudian mereka dianggap mata-mata. Mulailah kisah yang berliku-liku. Ini kira-kira 2 jam lagi. Kisah yang berliku-liku ini itu dijalani. Si Adoniram itu ditahan, dia harus mengalami banyak penderitaan. Salah satunya ya yang Om Andi sangat ingat itu, dia dirantai kakinya
kemudian nggak dikasih makan. Jadi kalau dia mau makan itu yang ngirim Anne Hasseltine, si istrinya ini. Dan itu dijemur di bawah matahari. Jadi di tengah lapangan, nggak bisa kemana-mana dan kepanasan dan nggak bisa apa-apa. Penderitaan yang luar biasa itu dia alami dan ditemani dengan setia oleh istrinya yang selalu meminta kemurahan hati oleh pejabat setempat. Nah, sebelum dia ditangkap ini Adoniram itu sebenarnya sudah menerjemahkan menerjemahkan bahasa Inggris ke Burma dan juga menerjemahkan Alkitab sebagiannya. Nah, pada waktu dia ditangkap itu semua itu kekayaannya yang terlihat atau kepemilikannya itu disita. Yang nggak kelihatan berhasil disembunyikan. Itu salah satunya adalah terjemahan ini kemudian disimpan di bantalnya yang dipakai di penjara ini. Dan suatu saat ketahuan dan dibuang gitu ya kira-kira. Kemudian itu diambil oleh Anne Hasseltine yang tahu bahwa dia menemukan terjemahannya itu sempat terbuang, akhirnya diambil. Nah, kemudian akhirnya setelah beberapa waktu perang usai, Adoniram berhasil dilepaskan, dibebaskan oleh perjuangan si istri ini yang selalu minta ke pejabat ini pejabat itu, dia nangis semua. Si perempuan ini tuh pantang menyerah, bahkan dia mengurusi anak, kemudian dia masih mengurusi beberapa jiwa yang berhasil mereka istilahnya ambil ataupun menjadi Kristen, percaya Yesus. Akhirnya mereka mulai melayani jemaat di sini. Nah, kemudian si Adoniram Judson ini sebenarnya adalah misionari Amerika pertama yang dikirim oleh Amerika ke luar negeri. Adoniram Judson akhirnya menjadi member anggota gereja baptis. Awalnya mereka bukan anggota gereja baptis. Nah, kemudian setelah Adoniram Judson ini berkampanye sebelum sampai ke Burma, mereka mendirikan organisasi misi pertama gereja baptis. Itu yang mendirikan Adoniram Judson dan beberapa temannya. Kemudian setelah sampai mereka di tanah itu, cobaannya kan berat ya. Kemudian keberhasilannya yang dia capai selain menerjemahkan Bible itu adalah menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Burma yang sampai hari ini dipakai. Ini ada quote-nya ya, Om Andri bisa sampaikan. Ini dari seorang yang Perdana Menteri yang beragama Buddha dari Burma yang waktu itu tahun 1950 itu dia berkata begini, kami nggak butuh terjemahan lain, kami nggak butuh terjemahan baru, kami nggak butuh sesuatu terjemahan dari Inggris Burma ke Inggris, nggak. Cukup dari Adoniram ini yang paling mendekati, ini yang paling sesuai dengan bahasa kami, mendekati sempurna. Itu terjemahannya Adoniram Judson dari tahun 1830-an kalau nggak salah. Itu yang dia lakukan. Jadi Adoniram Judson itu selain meninggalkan jemaat yang dia rintis, dia meninggalkan legacy yang long lasting, yang sampai hari ini bahkan orang yang tidak percaya itu bisa menikmati terjemahan bahasa Inggris Burma ke Inggris dan dijadikan patokan sampai hari ini. Kalau dilihat dari jumlah jemaatnya setelah ditinggalkan dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, gereja baptis ini menjadi gereja yang paling besar di Burma, paling besar gereja baptis di luar Amerika juga. Banyak peninggalan yang dikerjakan atau hasil dari kerja keras Adoniram Judson. Nah, yang kita tiru apa? Mari kita buka Alkitab sekarang. Mari kita buka Alkitab dari Matius 22 dulu, ayat yang 37 sampai 40. Kita baca ya bersama. Matius 22 37 sampai 40. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, siap? 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, hebatnya si Anne Hasseltine itu salah satu yang dilihat oleh orang-orang Burma itu adalah ketika para pejabat yang terancam hidupnya kalau dia menolong Adoniram Judson itu dibuat apa ya, kagum, dibuat takut secara nggak langsung, karena wanita yang mereka terlantarkan, wanita yang mereka acuhkan, wanita yang bahkan mereka tindas, diambil, dirampas apa yang dia miliki, itu ketika digandeng seorang jenderal. Jadi dia waktu Inggris sama Burma akhirnya yang menang Inggris, dia digandeng oleh jenderal ini, diperlakukan seperti ratu, yang biasanya diperlakukan seperti orang nggak berguna, orang yang dihindari karena takut kalau pejabat itu kalau menolong terancam hidupnya, digandeng oleh jenderal yang mengalahkan seluruh Burma. Jenderal ini memperlakukan dia seperti ratu. Kalau orang Inggris itu ada mentornya ya, itu kalau bangsawan Inggris itu mereka sangat menghargai perempuan, sangat menghargai dan menghormati ya perempuan, dan khususnya lady yang mereka sebut lady ya, wanita yang terhormat. Nah, yang kita bisa belajar juga dari Adoniram Judson dari ayat ini, hanya orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan yang bisa berbuat, yang bisa konsisten, yang bisa menghasilkan sebuah pencapaian. Tuhan ingin tidak kita menghasilkan sesuatu? Ingin tidak? Kira-kira ingin. Tuhan mau kita mencapai sesuatu. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau supaya kita hidupnya bukan untuk diri kita sendiri. Dia mau supaya kita jadi pengaruh. Nah, kita sedang membentuk atau kita sedang mengizinkan diri kita ini dibentuk. Bagian kita bagaimana? Bagian kita adalah setia. Bagian kita perlu merelakan diri lebih lagi, diproses, dididik, dibersihkan. Mungkin oleh kakak-kakak, mungkin melalui sharing, melalui firman yang dibagikan, mungkin juga Tuhan sendiri yang sedang ngajarin kamu bagaimana hidupmu itu harus kamu relakan untuk dibentuk. Masa muda kita itu penuh tantangan. Oh, Om Andre yakin, dan tantangan kalian dan tantangan Om Andre ada istilahnya, ada beratnya, ada tantangannya sendiri. Om Andre dulu nggak punya sosmed seperti sekarang. Kalian bisa lihat sosmed kapan aja, dan itu semua ada, dari yang positif sampai negatif, dari yang membangun iman ataupun yang bisa mengajak kita meninggalkan Tuhan. Nah, kita mau bagaimana dengan tantangan yang ada ini? Mau ikut arus atau lawan arus? Resikonya ditinggalkan teman-teman. Kita harus pilih yang mana? Pilihlah sesuatu yang mendatangkan kekekalan, sesuatu yang akan membuat kita itu bukan hanya hidup di sini, karena ada kehidupan lain yang sedang kita persiapkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Adoniram ini? Setelah dia menyerahkan atau dia berbalik kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya, Adoniram ini menerima panggilan akhir itu, yaitu untuk dia menyediakan diri diutus, dan dia setia di sana. Dia menerima panggilan akhir dari Tuhan untuk menyerahkan hidupnya dan memberikan dirinya untuk menjadi pemberita Injil, dan akhirnya ketika berada di tanah Burma, dia mengerahkan seluruh tenaga, dana, uang, pikiran, sampai matanya itu merah, sampai matanya itu sakit, kesakitan karena apa? Karena manteng terus harus menerjemahkan bahasa Burma ke Inggris, Inggris ke Burma, supaya dia setelah beberapa tahun akhirnya bisa untuk khotbah di depan orang-orang Burma itu di tempat yang dia bangun, namanya Zayat. Itu kalau tempat kita sekarang apa ya namanya ya, aula atau balai RT RW, dulu diizinkan
mereka untuk mendirikan itu, dan itu kesempatan mereka untuk bicara tentang Injil. Nah, Adoniram Judson mengerahkan semua yang dia miliki, hati pikirannya dicurahkan untuk itu semua. Dan akhirnya buahnya bisa kita lihat sampai hari ini. Yang terakhir adalah ketika dia menyerahkan hidupnya, dia mengerjakan secara konsisten. Mengerjakan secara konsisten misi ataupun beban yang tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Ada misi dalam hidup kita. Amanda tadi membuka dengan itu. Tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kita, di kampusmu, di pekerjaanmu kalau kamu sudah mulai bekerja, di keluargamu, dalam hidupmu secara pribadi. Itu Tuhan sedang membuat kamu dalam sebuah misi yang harus kamu kerjakan. Untuk dirimu sendiri, membentuk hidupmu layak berkenan buat Tuhan. Untuk keluargamu, menjadi berkat bagi orang tuamu. Untuk dirimu secara profesi, atau nanti untuk masa depan kamu mempersiapkan diri untuk kamu bisa bekerja dengan baik, melengkapi dengan skill. Paling tidak ada hal yang ingin kamu capai, dan itu bagian kamu, dan Tuhan sedang membentuk kamu supaya kamu siap dengan tantangan rohani, tantangan jasmani, tantangan sosial yang ada di depan kamu. Itu Tuhan sedang persiapkan. Nah, mau atau enggak, setia atau enggak, itu pilihan ada di diri kita. Tapi kalau kamu mau, kamu setia, mungkin akan lahir dari antara kalian atau di tengah kita orang yang seperti Adoniram ini, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, sampai akhirnya muncullah generasi yang mengenal Kristus. Yang paling kecil Miracle ya, Miracle gitu. Yang paling kecil di sama Josie, paling muda Josie. Nah, ataupun yang paling besar, yang paling tua, paling senior maksudnya Om Nono di sini. Kita sedang semua masih dipersiapkan. Sambil kita mengerjakan yang dipercayakan sama Tuhan, kita tidak membatasi. Jangan sampai kita membatasi, karena Tuhan melakukan apa yang Dia rencanakan untuk bukan hanya mengubah, tapi untuk membawa orang datang pada Kristus. Tuhan ingin semua dari kita, generasi kita, diselamatkan. Tugas kita di lingkungan yang paling kecil, keluarga, kampus. Oke, kita akan tutup dengan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Kita baca terakhir. Mari 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lanjutnya lagi. Next. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengerjakan sesuatu yang dari Bapa supaya Anak dipermuliakan, supaya kehendak rencana Tuhan. Dan apa yang kita akan kerjakan atau apa yang sedang kita persiapkan ini, mungkin Tuhan berkata seperti untuk Adoniram, melakukan yang lebih besar. Secara apa? Secara luas wilayah, secara jumlah lebih besar. Lebih besar juga apa? Hatinya kamu persiapkan untuk jiwa-jiwa. Hatinya kamu persiapkan untuk hidup orang lain, menolong hidup orang lain, sampai orang lain itu melihat ada Kristus yang mengubah hidup kamu dan mengubah dan menambah hidupnya. Amin. Ya, kalian akan jadi the next Adoniram, generasi terakhir. Mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh belajar tentang Adoniram, kami boleh belajar untuk menyerahkan hidup kami untukmu Tuhan, dan tidak menyerahkan untuk dunia, menyerahkan hidup kami untuk Engkau pakai, supaya hidup kami menjadi bermakna, hidup kami menjadi berarti. Karena di luar Engkau Tuhan, kami tahu yang ada hanyalah kesia-siaan, malapetaka, kemalangan, dan hal-hal yang buruk.
tapi di dalam Engkau ada kemuliaan, ada persekutuan yang indah dengan Engkau, dan ada keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Ada kemuliaan yang Kau sediakan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami dan juga ke tangan-Mu, dan yang Kau Tuhan tuntun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.